Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Tri Oktavia dengan NIM 2305114575. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi atau perputaran pada geometri. Miskonsepsinya, rotasi itu apa dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Miskonsepsi kedua, apakah arah rotasi berpengaruh pada tanda sudut rotasinya? Mari kita bahas pengertian rotasi. Rotasi adalah perputaran titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap atau titik pusat rotasi. Faktor yang mempengaruhi rotasi ada 3. Yang pertama, titik pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut rotasi. Dan yang ketiga, arah rotasi. Titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi adalah suatu titik yang menjadi acuan pergerakan putaran dari titik awal ke titik akhir. Titik pusat rotasi dibagi menjadi 2, yaitu titik 0,0 dan titik A, B. Jika ingin merotasikan suatu bangun dari titik 0,0, itu artinya bangun tersebut diputar sejauh alfa dari titik 0,0. Jika ingin merotasikan suatu bangun dari titik A, B, itu artinya bangun tersebut diputar sejauh alfa dari titik A, B. Selanjutnya kita bahas besar sudut rotasi. Pada translasi, besar sudut rotasi ini bisa dianalogikan sebagai jumlah pergeseran suatu bangun atau titik. Besar kecilnya perputaran suatu bangun atau titik dipengaruhi oleh besar sudut rotasinya. Rotasi dengan pusat 0,0. Rotasi 90 derajat sama dengan rotasi negatif 270 derajat. Rumusnya A X, Y menjadi A aksen negatif Y, X. Rotasi 180 derajat sama dengan rotasi negatif 180 derajat. A X, Y menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Rotasi 270 derajat sama dengan rotasi negatif 90 derajat. A, X, Y menjadi A aksen Y, negatif X. Arah rotasi. Arah rotasi menunjukkan arah putaran titik atau bangun. Arah rotasi berpengaruh pada tanda sudut rotasinya. Contoh, alfa sama dengan 90 derajat. Artinya, suatu titik diputar sejauh 90 derajat, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Alfa sama dengan negatif 90 derajat, artinya suatu titik diputar sejauh 90 derajat, searah dengan arah putaran jarum jam. Jadi, arah putaran itu, apabila ia melawan arah jarum jam, maka sudutnya positif. Dan apabila ia searah dengan jarum jam, maka sudutnya negatif. Pertama, tentukan titik A 2,1, titik B di 5,2, dan titik C di 4,3. Terus kita pilih poligon dan hubungkan titik A ke B, B ke C, dan C kembali ke A. Kita tambahkan titik di 0,0 sebagai titik pusat. Karena kita mau bikin animasi, untuk melihat bayangannya, maka kita pakai slider. Pilih yang angle, dan kita pilih alpha. Alfanya kita kembalikan ke 0 derajat, dan di sini kita pilih rotasi. Klik objeknya, dan klik titik pusatnya. Kita pilih alpha. Dan inilah bentuk rotasinya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya ada 5 contoh soal. Yang pertama, tentukan bayangan titik A negatif 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, tentukan bayangan titik A negatif 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 180 derajat.
Yang ketiga, tentukan bayangan titik A negatif 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Yang keempat, tentukan bayangan titik A negatif 6,10 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang kelima, tentukan bayangan titik A negatif 6,10 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 180 derajat. Mari kita bahas soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A negatif 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rotasi 90 derajat berarti sudutnya 90 derajat. Menggunakan rumus A X, Y menjadi A aksen negatif Y, X. Di sini nilai X-nya negatif 3 dan Y-nya 5. Masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan A negatif 3,5 menjadi A aksen negatif 5, negatif 3. Yang kedua, tentukan bayangan titik A negatif 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 180 derajat. Rotasi 180 derajat berarti sudutnya 180 derajat. Masukkan ke rumus, X-nya negatif 3 dan Y 5. A X, Y menjadi A aksen negatif X, negatif Y. A negatif 3,5 menjadi A aksen 3, negatif 5. Yang ketiga, tentukan bayangan titik A negatif 3,5 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Sudutnya 90 derajat. Karena dia searah jarum jam, maka kita menggunakan rumus yang rotasi negatif 90 derajat sama dengan rotasi 270 derajat. A X, Y menjadi A aksen Y, negatif X. Di sini nilai X-nya negatif 3 dan Y sama dengan 5. A negatif 3,5 menjadi A aksen 5,3. Keempat, tentukan bayangan titik A negatif 6,10 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rumusnya A X, Y menjadi A aksen negatif Y, X. Nilai X-nya negatif 6 dan Y-nya 10. Kita masukkan ke rumus, A negatif 6,10 menjadi A aksen negatif 10, negatif 6. Soal yang kelima, tentukan bayangan titik A negatif 6,10 oleh rotasi terhadap titik asal O 0,0 sebesar 180 derajat. A X, Y menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Di sini nilai X-nya negatif 6 dan Y-nya sama dengan 10. Maka A negatif 6,10 menjadi A aksen 6, negatif 10. Baik, itulah cara mengerjakan soal rotasi atau perputaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.